pengen tahu ini Sayyidina Umar ya apa namanya lagi ngapain nih di alam kubur. Ini kira-kira ngadepin malaikat ini ya. Ini kira-kira bagaimana nih? Kira-kira ketakutan atau enggak? Ternyata apa yang terjadi justru ya malaikat yang akan bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab justru dimarah-marahin juga. Dimarah-marahin juga. Karena pada saat itu kan kita tahu ya, ketika ada sahabat nanya itu bagaimana rupa daripada malaikat apa tuh? Ya, munkar ya. Wanakir ketika bertanya di alam kubur, wah itu jelek banget. Iya, giginya seperti tombak, ya. Matanya itu berapi-api. Ya. Kemudian suaranya seperti apa? Seperti petir. Kemudian kulitnya itu hitam kebiru-biruan. Wah, udah kagak enak pisan dah pokoknya dilihatnya. Rambutnya panjang, gondrong. Coba ya. Kalau ada manusia yang hidup dan kemudian ikut pengajian nih, kira-kira kita usir atau kita apa ini nih? Udah serem banget itu kan. Dan itu yang terjadi. Dan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berpesan, kalau saya aja merasa terganggu dengan penampilan ya kamu wahai malaikat munkar dan nakir, besok-besok ya kepada umat Nabi Muhammad setelahku jangan begini lagi. Dan alhamdulillah berkat Sayyidina Umar bin Khattab ya udah rada cakep pada dandanan dikit, habis dimarahin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada riwayat seperti itu gitu ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Sayyidina Ali ketika melihat seperti itu, Masya Allah, sampai di alam kubur sempat-sempatnya dia ngomel begitu kan. Terus Sayyidina Ali sampai geleng-geleng gitu ya. Artinya para jamaah sekalian, nah di sini afala ta'qilun sedang ya mengajak bicara Allah kepada apa? Kepada kita, apakah engkau ya wahai umat manusia, engkau gunakan akal pikiranmu atau enggak? Nah, ya, jadi Allah ini sedang apa? Mengajak bicara kepada apa? Kepada kita. Fala taqilun ya annad dunya, bahwasanya dunia ini faniyatun. Dunia ini apa? Fana. Wal akhiratu baqiyah, sedangkan akhirat itu kekal. Artinya dunia ini apa? Dunia ini fana. Ya fana ini ya lawan daripada kekal. Artinya ya tidak apa? Ya tidak selama-lamanya. Ya, apalagi banyak sudah kejadian bencana, gempa, ya kemudian gunung meletus. Ada prediksi bumi sudah apa? Bumi sudah tua, bumi sudah apa? Ya udah tua, banyak bencana, banyak gempa, terus kemudian gunung pada apa? Pada meletus, kan seperti itu. Nah, sedangkan akhiratlah nanti yang apa? Ya kehidupan yang kekal. Wa qara'a al-baqun, dan membaca oleh imam yang lainnya bil ya'i 'alal ghaibah, dengan ya ghaib. Dengan ya apa? Ghaib. Kalau di sini yang kita baca afala taqilun, kalau dengan ya ghaib afala yaqilun. Ai artinya ayaghfilu, apakah ya menjadi lalai alladzina yattaqun, ya orang-orang yang bertakwa. Fala yaqilun, maka janganlah engkau apa? Ya, engkau tidak menggunakan akal pikiranmu. Ya, jangan sampai engkau tidak menggunakan apa? Akalmu. Fala yaqilun. Arti yaqilun ini kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai wahai orang-orang yang bertakwa, engkau tidak gunakan apa? Ya, akal pikiranmu. Innad daral akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat ini khairun, yaitu apa? Lebih baik lahum bagi mereka, bagi orang-orang yang bertakwa, min hadhihi dar, dari kampung ini. Maksudnya kampung dunia, ya kampung dunia. Ya, artinya para jamaah sekalian, ya sebenarnya apa sih yang kita kejar di dunia ini? Kan semata-mata bekal untuk di akhirat. Kita mengumpulkan harta, apa yang kita kumpulkan harta? Ya, Allah ciptakan kita ini punya apa? Punya keterbatasan. Kita mau makan enak seberapa kuat sih perut kita? Pasti ada apa? Ada batasan. Ya, kita punya kendaraan banyak, ada 10, apakah semuanya mau dipakai sekaligus? Kan juga enggak. Ya, kita punya rumah begitu besar, toh kita cuma butuh satu kasur aja untuk berbaring, kan begitu. Ya. Artinya para jamaah sekalian, silakan gunakan dunia, tapi jangan sampai engkau apa? Jangan sampai engkau lupa, karena ada kehidupan yang jauh
lebih baik darimu, yaitu akhirat, di mana engkau akan kekal selamanya. Di sini hanya transit. Jadi segala macam pendukung harta kita itu sebenarnya untuk mendukung daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan kaki dari rumah, ya Allah, mana hujan-hujan jalan kaki, ya, rasanya kepengen punya punya motor. Ada motor menjadi sarana kita untuk memudahkan kita ya, ibadah, kan begitu. Ya, motor kehujanan, kepanasan, ya Allah tambahin rezeki mobil, memudahkan kita untuk ibadah. Kan tujuannya untuk untuk itu. Bukan kemudian adanya harta di dunia ini yang kemudian menjadi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma ya na'udzubillah. Fayamaluna ya lima yanaluna bihi ad-darajah ar-rafi'ah. Mereka melakukan lima yanaluna. Untuk apa tujuan mereka itu bekerja? Ya, mereka itu di dunia ini tujuan mereka itu? Untuk meraih, ya, bihi dengannya ad-darajah ar-rafi'ah, kedudukan yang tinggi. Ya, pastinya kedudukan tinggi yang mana nih yang kita kejar? Kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang yang kita kejar. Ya, andaikan orang menghina kita, ya tidak apa-apa. Tapi yang penting, ya jangan sampai Allah yang menghina yang menghina kita. Ya, di dunia barangkali kita hanya orang biasa, tetapi mudah-mudahan nantinya kita termasuk daripada orang-orang yang terangkat atau mendapatkan derajat yang tinggi. Wan na'ima ad-daim, dan kemudian kenikmatan yang terus-menerus. Kenikmatan yang terus terus menerus, tidak pernah putus. Nah, kalau di dunia ya kita makan ya 5 menit kenyang udah selesai gitu ya. Ya, tapi kalau di akhirat nanti kita mau makan kayak apapun terus, makanya kan tidak ada toilet di sana, kan begitu ya. Ya, tubuh kita tidak akan buang hajat seperti itu ya, nggak ada pipis, nggak ada apa. Mau makan terus ya disilahkan. Ya, bidadari yang sudah Allah siapkan, ya silakan, ya digarap itu sebanyak-banyaknya, silakan digarap. Bahkan kekuatan kita berkali-kali lipat, 100 kali lipat lebih kuat dibandingkan sekarang. Kalau Pak Ujang lemah sekarang, ya jangan takut Pak Ujang, nanti di akhirat akan menjadi laki-laki yang gagah perkasa gitu ya. Ya, itu bukan kata saya gitu ya. Iya, artinya nanti kenikmatan yang hakikat ada di mana? Ya, ada di akhirat. Makanya pahitnya kehidupan di dunia, bayangkan kalau kita nanti akan mendapatkan kenikmatan yang ya, yang besar nanti ketika kita berada di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Biarin dah kita susah di sini. Ya, karena kan begini sifatnya, ya. Kalau orang kafir, ya mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka beribadah, ya, ketika mereka beramal di dunia ini, mereka langsung dibayar cash. Dibayar apa? Dibayar cash mereka. Ya, mereka rajin bekerja, mereka kaya, ya udah, mereka dibayar cash di mana? Di dunia ini. Tapi kita, ya ibaratnya tabungan kita ini nanti di mana? Di akhirat. Ya. Jadi kita beribadah, beramal soleh dalam rangka kita investasi. Kita nabung. Nanti kita akan tebok tabungan kita di mana? Di akhirat. Fala yaftaruna fi talabi ma yusalu ya ila dzalika, maka tidaklah membuat mereka mencari di dalam mencari ya ma yusalu ila dzalika, apa yang seharusnya sampai kepada yang demikian itu. Jadi ya tidak seharusnya para jamaah sekalian kehidupan di dunia ini kita kejar sampai ya sampai sebegitunya. Ya, sampai kita mati-matian, ya. Kita cari itu, kita kejar kita kejar dunia, padahal dunia ini sifatnya ya sementara. Nah, ini jangan sampai Allah mengingatkan kepada orang-orang yang bertakwa, wahai orang bertakwa, jangan sampai engkau menjadi lalai.
ya yang sementara engkau kejar, sedangkan yang permanen yang engkau bakal kekal di dalamnya engkau abaikan. Ini sebenarnya pada inti pesan di sini. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qad na'lamu, nanti ini sudah masuk ayat berikutnya. Sekarang kita buka hadis dulu deh ya. Kita buka hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Kita lanjut ya pada hadis sekarang nomor 700 berapa nih? Tujuh berapa Ujang? Hah? 722 bukannya udah, Pak Ujang? Lihat lagi. 722. Yang apa Pak Ujang itu coba yang apa bacanya apa? Jangan beda kali nomornya. Apa? 735, wah naik lagi nih. Tadi 72, sekarang 735. 735. Yang wa'an adiyi atau yang mana? Berarti masih nyari Pak Ujang ini. Nah loh. catatannya jangan sampai ketukar itu, jangan sampai bon di warung dibaca. Udah ya, belum ya? 725. Oh bukan 735, 725. 725 yang mana? Yang An Abdillah bin Amr. Itu Pak Ujang. Oh itu ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka hadis ya di hadis 725 dari kitab Jawahir Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah daripadanya, yaqulu, di mana Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bersabda oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna, orang muslim, seorang muslim ini adalah orang yang selamat. Apa yang selamat? Al-muslimuna, dari orang-orang yang selamat. Orang muslim ini adalah orang yang selamatnya orang muslim, ya, orang-orang yang selamat oleh orang muslim, min lisanihi, dari lisannya, dari lidahnya, wa yadihi, dan juga tangannya, wal muhajiru, dan orang-orang yang hijrah ini adalah man hajara, orang yang hijrah, manahallahu anhu, ya, orang-orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama saya jelaskan dari yang bawah dulu tentang hijrah ya. Awal mulanya bicara tentang hijrah ini tentunya berkiblat kepada hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Jadi itu awal mulanya ya istilah hijrah itu muncul. Ya, berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, min daril kufri,
Ya, ila daril Islam, dari kampung kekafiran kepada kampung Muslim. Di mana Pak Ustadz Ajis? Ada perubahan? Masih perdebatan ini? Iya. Ya udah, ya nggak apa-apa, apa yang sekarang bonus dah ya, ntar sampai didiskusikan ini ya. Nah ini pertama nih untuk hijrah. Jadi dulu itu hijrah itu adalah betul-betul hijrah fisik. Ya, jadi belum muncul ini hijrah ini belum muncul ya. Jadi dulunya itu hanya ada apa? Hijrah fisik. Yang kemudian ditandai orang-orang yang Mekah kemudian hijrah ke Madinah, inilah yang disebut apa? Kaum muhajirin. Kaum apa? Kaum muhajirin. Prosesi hijrah kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah ini tidak dilakukan dalam satu waktu, tapi berangsur-angsur. Ya, berangsur apa? Angsur. Contohnya, ketika Nabi hijrah, Nabi kan hijrahnya malam-malam kan, Nabi dikepung tuh. Ya, pas ketika pagi-pagi ya oleh kaum kafir Quraisy diserbu ke dalam rumah Nabi, ternyata yang ada bukan Nabi, tapi yang tidur adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Arti Sayyidina bin Abi Thalib nyusul hijrahnya. Nabi berangkat apa? Berangkat duluan. Ya, dan kemudian ketika kaum muslimin ya dari Mekah sampai ke Madinah hijrah, ya, itu dilakukan berangsur-angsur, tidak dalam satu waktu. Ada yang datang secara sendiri, ada yang berkelompok. Ada yang dikoordinir, ada yang kagak dikoordinir. Kalau yang dikoordinir biasanya udah rapih. Sampai ketemu Rasulullah SAW bahkan menyatakan keislamannya, ya kami sudah punya tempat tinggal. Tapi ada yang datang ke situ kagak punya tempat apa? Gak punya tempat tinggal. Inilah kemudian yang ditampung oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi memerintahkan kepada kaum Ansor untuk menjadikan kaum muhajirin apa? Sebagai saudaramu. Karena mereka gak punya tempat apa? Gak punya tempat tinggal. Dan ini dilakukan ya terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai kapan? Sampai peristiwa Fathu Mekah. Ya, Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah yang terjadi pada abad 8 pada tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah tidak ada lagi yang disebut kaum muhajirin. Kenapa? Karena Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, tidak lagi menjadi darul kufri, tapi sudah menjadi apa? Kampung apa? Kaum muslim. Terakhir tuh. Jadi kalau ada umpamanya ya orang yang dalam sejarahnya kemudian dia sebagai kaum muhajirin, tetapi hijrahnya dilakukan pada tahun 9 Hijriah atau 10 Hijriah atau setelah Nabi wafat, maka dia tidak lagi disebut kaum apa? Kaum muhajirin, ada batasan waktunya. Nah, lalu kemudian ya berkembang sampailah kemudian Nabi mengatakan ini, meluaskan bahwa yang namanya hijrah bukan hanya berpindah satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari tempat yang penuh kekufuran ke tempat yang yang penuh dengan agama di sini ya. Tetapi juga Nabi menegaskan bahwa ya hijrahnya juga bisa dalam bentuk apa? Perbuatan yang dulunya berbuat maksiat, begitu kemudian taubat menjadi apa? Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah seperti itu ya. Jadi dulunya seperti itu untuk apa? Istilah hijrah. Nah kemudian berikutnya ya, Nabi juga mengingatkan bahwa seorang muslim ya akan selamat ya ketika dia menjaga apa? Lidahnya dan juga apa? Ya tangannya. Ya, makanya kenapa tangan ini yang dijadikan sebagai hukuman kisos ketika seorang mencuri? Ya karena rasa-rasanya hampir nggak ada orang yang nyuri pakai apa? Pakai kaki. Semuanya pakai apa? Pakai tangan. Ya, orang nyuri pakai apa? Pakai tangan. Orang berbuat baik mau ngasih sedekah pakai apa? Pakai tangan. Pak Ujang nggak boleh pakai kaki. Ini saya mau sedekah sini, nggak bisa begitu. Tapi pakai apa? Pakai tangan. Salaman pakai apa? Pakai tangan. Jadi dengan tangan ini bisa melakukan banyak hal, termasuk juga kita tanda tangan pakai apa? Ya, pakai tangan.
Ketika tangan ini melakukan pencurian, maka yang dikisas adalah apa? Ya adalah tangannya. Arti tangan ini bisa menjadi sumber apa? Sumber kejahatan dan juga apa? Mulut. Tapi dengan sebab mulut dan juga tangan bisa menjadi apa? Ya sumber apa? Ya kebaikan. Nah, tinggal tergantung bagaimana kita apa menjaganya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian kita termasuk daripada orang yang selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang Allah murkai, ya selalu kita berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita jaga lidah kita jaga tangan kita dan semua diri kita dari hal-hal yang Allah murkai, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk daripada orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan balasan yang besar dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan mudah-mudahan kita bisa bertemu semuanya pada sehat ya dan panjang umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahli ilmi khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan 'adalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. Ooh.